Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 5 tahun berlalu dengan baik. Rindu dan putrinya hidup dengan layak berkat tabungan yang Rindu kumpulkan selama menjadi sekretaris Leon. Dia bahkan membuka toko bangunan untuk mengelola uangnya. Namun kehidupan baik itu mulai hilang sekarang. Baru beberapa hari yang lalu, anaknya dibawa ke rumah sakit karena tidak mau makan dan terus mengeluh pusing. "Ibu, kepalaku sakit," keluh gadis kecil berusia 4 tahun yang kini terbaring di ranjang rumah sakit itu. "Sabar ya sayang, kamu harus kuat. Ibu masih berusaha cari obat buat kamu, nak." Tangan Rindu menggenggam erat tangan sang putri yang divonis kanker darah di usianya yang masih sangat kecil. "Ibu, ayo kita temui ayah. Ayah pasti bisa carikan obat buat Lea. Lea nggak mau lihat ibu berjuang sendirian buat Lea. Tolong bawa ayah Lea, Bu. Lea pengen ketemu ayah." Air mata seorang ibu yang sejak tadi terbendung akhirnya tumpah juga. Rindu menangis sambil memeluk sang putri yang terbaring lemah di ranjangnya. Sebuah keinginan kecil yang mungkin saja menjadi keinginan terakhir Milea. Gadis kecil yang periang itu kini harus melawan kanker ganas yang mungkin sewaktu-waktu bisa merenggut nyawanya. Rindu tidak ingin terlambat. Dia akan mewujudkan apapun yang diinginkan putrinya itu, termasuk mempertemukannya dengan ayahnya, Leon. Dengan keputusan yang bulat, Rindu akhirnya membawa Lea ke Jakarta. Selain untuk mempertemukannya dengan Leon, Lea juga bisa mendapatkan pengobatan terbaik di sana, daripada berobat di rumah sakit daerah yang fasilitasnya kurang lengkap. Setelah berhasil membawa Lea ke ibu kota, Rindu menitipkan putrinya itu pada orang kepercayaannya. Dia harus mendatangi rumah keluarga Leon untuk mencari tahu keberadaannya. Begitu tiba di depan rumah Leon, hati Rindu kembali berdesir. Rumah ini pernah menyambutku dengan kehangatan penghuninya. Apakah kali ini mereka juga akan menyambutku? "Mbak Rindu? Loh, ini Mbak Rindu." Suara seorang laki-laki membuyarkan lamunan Rindu. Seorang satpam menyapa Rindu. Laki-laki paruh baya itu sudah bekerja puluhan tahun di rumah mewah itu. Makanya dia cukup hafal dengan Rindu. Setiap pulang ke negara ini, Leon selalu mengajak Rindu menginap di istana orang tuanya. Apalagi Rindu juga berteman baik dengan kedua kembaran Leon, Valen dan Elia. Rindu tersenyum karena satpam itu masih ingat dengannya. Tanpa membuang banyak waktu, dia pun bertanya, "Apa Pak Leon ada di sini, Pak?" "Wah, kebetulan hari ini ada acara di rumah ini. Pak Leon ada di dalam. Saya panggilkan sebentar ya." Rindu menunggu laki-laki itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berpacu dengan keras, membayangkan reaksi Leon saat dia memberitahunya tentang Lea. Tak berapa lama, satpam itu kembali dan mengajak Rindu untuk masuk menemui Leon. Rupanya laki-laki itu tengah menggendong seorang anak perempuan cantik. "Pak Leon," sapa Rindu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, dia ingin sekali mundur karena dia baru sadar kalau Leon punya keluarga dan pasti kehadirannya akan merusak rumah tangga orang lain. "Rindu, kemana saja kamu?" tanya Leon dengan suara bergetar. Ada kerinduan yang sangat besar dalam diri laki-laki yang membuatnya tak kuasa menahan diri. "Kemana saja 5 tahun ini, Rindu?"
Pertemuan pertama mereka setelah 5 tahun berlalu terjadi dengan sangat canggung. Rindu menundukkan kepala karena ragu harus cerita tentang Lea atau tidak. Namun dia sudah sejauh ini. Tidak adil bagi Lea kalau dia mundur begitu saja. Leon sendiri begitu kaget dan bercampur bahagia saat mendengar Rindu datang mencarinya. Dia sudah lama menunggu momen ini, dan begitu terjadi rasanya sangat canggung sekali. Tanpa banyak bicara, Rindu menunjukkan layar ponselnya pada Leon. Namanya Lea, Pak. Sekarang usianya sudah 4 tahun lebih. Mata Leon membulat sempurna saat melihat gadis kecil yang berpose centil di layar ponsel Rindu itu. Gadis kecil itu punya wajah, mata, hidung, dan bahkan bibir yang sama persis dengannya. Leon bahkan menurunkan batita dalam gendongannya supaya bisa memperhatikan lekat-lekat wajah Lea dalam ponsel Rindu. Bapak bisa geser ke samping, ada beberapa video juga di sana tentang Lea, kata Rindu menjelaskan. Leon tidak tahu apa maksud Rindu memberikan gambar bocah itu. Tubuhnya bergetar hebat, tangannya tiba-tiba gemetaran saat menggeser layar ponsel milik mantan sekretarisnya itu. Ibu, maaf ya, Lea pinjam HP ibu nggak bilang dulu. Lea mau bikin video buat ayah. Semoga videonya nyampe ke ayah. Suara Lea terdengar pelan. Mungkin saat diam-diam merekam, dia takut ketahuan Rindu dan dilarang membuat video untuk ayahnya. Ayah, ini Lea. Lea mau ulang tahun loh. Ayah nggak pengen datang ke ulang tahun Lea. Kata ibu, Lea punya ayah. Tapi kata teman Lea nggak punya ayah. Gadis kecil dalam rekaman itu menunduk dan menangis. Hal itu membuat air mata Rindu ikut berjatuhan, sama halnya dengan Leon yang membeku saat melihat gadis kecil di video itu. Tanpa Rindu bicara pun, dia tahu Lea adalah putrinya. Ayah masih kerja ya? Kapan ayah pulang? Lea pernah lihat loh ibu ngitung banyak uang. Apa uang ayah masih kurang banyak? Tapi ibu kan punya uang juga ayah. Ayah jangan kerja terus. Lea pengen ketemu ayah. Hati Leon rasanya sangat sakit. Dadanya yang sesak membuat laki-laki itu tidak sanggup melanjutkan untuk menonton video itu. Rindu, ini apa? Ini apa maksudnya, Rindu? Rindu menghapus air matanya dengan tangan. Saya nggak bermaksud mengganggu keluarga Pak Leon. Malam itu saya membawa Pak Leon ke kamar hotel dan Pak Leon menodai saya. Mungkin Pak Leon nggak ingat karena saat saya bangun Pak Leon udah nggak ada. Lea adalah anak saya. Rindu, Leon berteriak dan kemudian berdiri. Emosinya sudah di ubun-ubun sekarang. Wanita yang sudah lama dicari-cari tiba-tiba muncul dan membawa sebuah kabar yang mengejutkan. Siapa yang tidak akan emosi? Dera keluar untuk mencari cucunya yang tadi digendong Leon. Tiba-tiba matanya terbelalak saat melihat Rindu menangis di depan Leon. Gadis kecil yang tadi digendong Leon tiba-tiba menyentuh layar ponsel Rindu dan rekaman video itu kembali diputar. Ayah, cepat pulang ya. Lea nggak tahu gimana cara kirim video ini ke ayah. Lea nggak tahu nama ayah siapa. Ini gimana kirimnya ya? Ada apa ini? Tanya Dera yang jadi ikut bingung dengan apa yang dilihatnya saat ini. Milia itu anakku, kenapa kamu gak bilang dari awal? Kenapa tunggu sampai dia sebesar itu, Rindu? Kamu tahu gak, aku cari-cari kamu dari dulu. Kamu hilang gak ada kabar. Tahu-tahu kamu bawa video ini. Maksud kamu apa, Rindu? Leon bingung mengekspresikan perasaannya, sehingga yang terucap saat ini hanya kemarahan dan emosi saja.
Saya nggak ada maksud apa-apa, Pak. Kalau saja Milia nggak sakit, saya juga nggak akan datang ke sini. Sebenarnya Milia sakit parah. Saya nggak tahu sampai kapan dia bisa bertahan hidup. Makanya saya memberanikan diri untuk datang. Dia ingin bertemu dengan ayahnya sekali saja. Tolong, Pak Leon mau datang menjenguknya. Saya janji, saya dan Leah tidak akan mengganggu keluarga Pak Leon lagi setelah ini.